Gusmo ya. Kalau ayat itu nggak dihapus, kalau mau sowan ini harus bawa amplop. Yang lagi viral juga itu. Kiai ini mobilnya Pajero. Nah ini Gus, Punya ini Alphard. apa ini pertanyaan bagus? Ketika kiainya ngajar itu bajunya dibuka. Nah itu santri itu cuma garuk-garuk gini. Yang lain baju semua. Oke. Tapi berkahnya itu kata bapak saya di rumah pondoknya besar. Sekedar rasa dilampiaskan dengan kata-kata. Podcast Haidar Scam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik buat teman-teman semua, kembali lagi di podcast Haidar SF. Ini Mas Allah, pada hari ini kedatangan dua ya publik figur yang fenomenal ya. Salah satunya ini yaitu Kiai Haji Muhammad Al-Maroki SHIMH. Gus, assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini beliau adalah pimpinan Ponpes Miftahul Burhani Rawalo dan pimpinan SMK Miftahul Huda. Ini beliau memang ahlinya di bidang pendidikan, dan satunya lagi ini beliau adalah guru saya waktu kecil ini. Itu Kiai Haji Atik kecil ya? Nurubani. Sampai besar ya Gus. Ini panutan saya. Ini beliau putra dari almarhum Kiai Iket ya, yang terkenal Kiai Iket, yaitu Kiai Ridwan Suri, Pondok Pesantren Anur Kedumanteng. Ini penerusnya masalah. Ya alhamdulillah sampai di kafe kita. Sehat ya Gus, semuanya Gus? Alhamdulillah sehat walafiat. Ini lama sekali masalah. Sebenarnya ini acara ini menghibur beliau. Jadi malam ini khusus waktu buat Gus Moh ini ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Untuk menghibur hati beliau masalah. Iya, isi lagi umroh. Oh umroh masalah. Kok enggak dibersamai itu? Nah, 3 bulan kemarin kan sudah gantian lah. Jaga pondok, kasihan nanti pondok tinggal. Kebetulan berarti ya ini bisa healing ya, bisa healing. Sama Gus Atik sama Habibnya. Oh gitu. Iya. Akhirnya sampai bisa kesini ya Gus. Iya betul. Bisa nongkrong di kafe saya masalah Iya, ini. alhamdulillah. Ini kalau nggak lagi sendiri nggak mungkin kesini kayaknya. Kok tahu ya? Kok tahu ya Habib ya? Iya. Ini Gus Mo juga masalah dulu mitra bisnis sama saya, sering bisnis ini masalah. Bisnisnya banyak dan utamanya di pendidikan ya Gus. Nah, pendidikan betul. Tapi udah lama Gus di dunia pendidikan Gus Mo. Wah, udah lama banget, mulai kuliah S1 Udah main udah ngajar itu di SLTP Food. S1-nya kuliah bener apa beli itu? Nah, asli lah. Asli ya? Kalau nggak mungkin Nggak lah. beli ya? S1 di apa? Aslinya Iya, beli. Wali Sanga Semarang. Ya Allah, masa kreditnya gimana nantilah kayak gitu. Asli S1. Asli ya Gus. S2 itu asli dia. Berarti coba nanti dilihat komentar-komentarnya bagaimana. Dibuktikan ya Gus. Iya, nanti bisa disimpulkan. Jangan dibully, Ini beli atau enggak beli. bisa dipertanggungjawabkan. Bisa kelihatan aslinya apa enggak? Oke, Gus Atik kesibukan sekarang. Kalau Gus Atik kan jadwalnya masalah. Masya Allah, Kesibukannya apa Gus? Ya paling setiap pagi ya ngajar sama santri-santri lah, belajar lah sama santri. Istiqomah. Terus sore juga, malam juga. Jadi kalau ada jadwal ngamen di luar. Ngamen juga ya Gus ya. Iya. Aduh. Kalau ngamen pakai apa itu? Karena pakai ojen, karena pakai rebana itu hadra. Kalau itu lebih beda ini. Pakai itu. Ngamennya beda. Ini lebih eksklusif dan Eksklusif, masalah. Masya Allah. Tapi Iket, ya. jadwal masalah Gus keliling terus itu. Ya itu sih tergantung bulannya, Bik. Oh, Iya. musiman berarti. Iya musiman. Nggak mesti. Beda kalau antum kan nggak tergantung bulan, ya kan? Tapi lagi sepi Gus. Kalau saya tergantung bulan. Oh gitu ya. Mulut, Rajab, Syawal. Makanya angka saya berharap mulutnya 2 kali. Oh, Iya. Jadi penuh. Lebaran. Makanya kamu tak bel ini. Iya, beliau Gus, bulan mulut Gus misi Gus full. Oh, Enggak ditolak saya. masalah. Katanya 2 tahun lagi. Oh. Tapi Gus mau sekarang sibuk. Ya biasalah kalau di dunia pendidikan itu, kalau kan ada pondoknya sekalian, pondok Muda, SMK-nya juga SMA Muda. Baru SMK itu. Iya betul. Tapi di kita sudah ada MI, PAUD, TK, MA, SMK, perguruan tinggi juga ada. Jadi itulah kita. Tapi ya berkahnya lah kalau nggak di pondok ya mungkin nggak mungkin kita bisa bergelut di pondok itu sendiri. Gitu.
yang lagi rame ya Gus. Iya, siap. Pasti udah dengar beritanya apalagi di mana di media sosial tentang feudalisme ya Gus. Oh iya, betul. Kadang yang komen itu yang nggak pernah mondok tapi ngomentarin itu Gus. Nggak pernah prakteknya tapi Nah itu kalau orang umum nggak tahu persis pondok ya begitu. Tapi kalau kita udah kerja di pondok, khususnya saya di Pondok Ploso Mojokiri, itu ketika ikut kiainya lagi ada kegiatan sebagainya, kalau nggak ikut, misal ada pembangunan lah ya, lantai 2, lantai 3, wah senang pol, ngecor ya, itu berkah banget. Roan. Tapi kalau kita nggak ikut, rasanya beda. iya benar. Sebab apa ya? Setetes keringat saya di situ di pondok itu ada keberkahan sendiri, ada jariah sendiri. Itu betul-betul jariah banget. Oh kenangan tahun 90-an saya di pondok pernah bangun lantai ini itu suatu kenangan. Buat Nah, saksi keberkahan itu yang susah banget. Begitu loh. Jadi kalau orang lain feodalisme ya enggak lah, itulah enggak. Mereka yang umum lah itu. Besar deh. Gitu. Gimana? Sebenarnya itu sudah disinggung ya dalam beberapa ayat Al-Quran ya. Contoh di surat Al-Mujadilah itu, kalau nggak salah ayat 12. Salah satu kemudian dibahaskan tentang pemberian amplop kepada kiai itu kan. Itu sudah disinggung. Idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Jadi awal Islam dulu, kalau kita mau bicara sama Rasul, ya, mau matur sama Rasul, itu difardukan memberikan sedekah gitu. Itu di awal Islam. Ya. Ini banyak yang nggak tahu ya Gus. Disinggung dalam Al-Quran itu. Oh. Wajib itu, fardu. Lah alasnya apa? Alasnya untuk tazkiyatun nafsi. Karena di situ disebutkan dalam ayat itu dalika abhar, lebih mensucikan hati. Karena kita kan banyak dosa, banyak kesalahan. Lah ketika kita mau matur dengan Rasulullah, kita harus membersihkan diri kita. Salah satu caranya dengan bersedekah. Dan kalau kita nggak memuliakan Rasul, kan termasuk dosa juga itu. Jadi bentuk memberikan hadiah itu bentuk ikroman wa tazkiyatan lin nafsi. Walaupun ayat setelahnya, ayat yang 13, yang ayat Mujadilah ayat 13 itu menghapus hukum itu sehingga akhirnya tidak menjadi fardu. Awal Islam wajib. Jadi kalau ada sowan ke kiai, bagusmu ya. Kalau ayat itu nggak dihapus, kalau mau sowan ini harus bawa amplop. Itu pertama. Hukum pertama. Fardu pertama. Kemudian di ayat yang setelahnya kemudian dihapus, disalin sehingga tidak menjadi fardu dan menjadi sunnah. Itu. Makanya sampai sekarang banyak juga santri-santri yang song ke kiai ngasih amplop. Itu memang ada ajaran dari Al-Quran. Mantap. Kalau tambahan saya itu, tambahan saya gitu ya. Ketika beliau ada orang yang ngasih sertifikat, mesti kan seandainya saya jadi budak siap kan gitu. Karena di sana begitu kok. Saya budanya seorang yang mengajarkan satu huruf pada saya, siap jadi budak. Kan? Iya, itu kan salah satunya hadis juga. Saya itu sebagai santri itu bangga, nggak iso ngaji, ketika di pondok kebuka semuanya. Lah, ketika kebukaannya itu sekarang hidupnya kepengen sebagainya sebagai tahafidz mah ke kiai ngasih amplop itu bukan ngasih amplop, bisa kok sebagai tanda terima kasih begitu. Lah ya wis udah kepengen nak mobil seakan. Kalau kita bandingkan yang di luar ya, di hotel berapa satu malam misalnya. Jangan hotel lah, yang losmen lah. Oh iya betul. Minimal misalnya 100.000 satu hari satu malam. Di pondok 100.000 sebulan. Itu Gus. Nah itulah berkah. Belum kencingnya. Kalau kencing di toilet iya 2.000. Padahal 5 hari. Di sana kencingnya berapa hari waktu di pondok dulu? Bisa 5 hari kan berarti 10.000. Iya, sampai sebulan berapa? Bener. Apalagi makan ya Gus. Iya, makan. Di pondok di Pesaria atau SPP itu untuk bayar air kencingnya tuh nggak cukup. Belum bayar mandinya, belum bayar listriknya loh. Lo makan 3 kali, Birawak lo berapa? 250. Nah, 250 makan 3 kali. 3 kali itu. Oh, woi. Itu belum kencingnya ya. Iya, kalau nggak bayar. Saya mati itu kalau santri nyuwun sewu
sama guru itu ganti, ya, ganti dalam arti ya enggak mau mengecewakan guru. Itu nanti difasilitasi. Bukan hanya santri sini loh, santri manapun, santri Boyo, Peloso, Jampes misalnya, termasuk di rumah beliau. Pokoknya santri yang sama guru itu takziman wa ikroman dengan berbagai macam cara lah yang mereka mampu, itu nanti akan difasilitasi oleh Allah, walaupun saat itu dia bingung. Misalnya dipanggil oleh gurunya, ini ke rumah saya sekarang, aduh free ya, orang di bensin orang. Walaupun saat itu bingung, Tapi termasuk pengalaman juga iya, sih gitu. walaupun Benar. bingung, yang penting iya dulu. Heeh. Guru yang jauh ya itu nanti akan difasilitasi. Oke. Itu banyak saksi. Tapi benar itu real itu Gus. real. Santri yang nyuwun sewu sama santri kurang, sama gurunya kurang wigati dia. Kadang hasilnya juga Iya, sesuai itu. Itu benar. juga ya akhirnya di rumah baik dari segi ekonomi maupun dari segi keilmuan kemanfaatan ilmu loh. Itu tetap beda dengan yang sama guru itu. Oke. Ikram Ta'iman. Ya Gus ya? Iya betul. Ikhlas Termasuk iman. ini beliau kan Iya. Dan itu ya Gus, apa yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita sampai itu ya, bukan kita menghormati terlalu tinggi enggak. Misal ada kiai kemudian ke masjid, pasti ketika beliau berjalan di dalam masjid itu cepet-cepetan sajadahnya itu di apa sih, dipasang biar rebutan. ada keberkapan itu sampai beliau bisa di atas sajadah kita. Tujuannya bukan apa-apa, ben ngalah berkahnya di situ. Oke. Sampai kita ayah saya dulu pernah cerita gitu. Jadi waktu di pondok itu punya temen itu di pondok cuma, mohon maaf kalau Mbak lagi ngaji itu cuma garuk-garuk punggungnya kiai. Coba praktekkan. Misalnya gini ya. Iya, ini kayak itu sampai 1 jam ya. Itu 1 jam cuma ya, 1 kayak jam. gini Bib. Iya, 1 jam. Ini Nah. sini belum. maklum Gus lagi sendiri Gus, gak ada yang micetin, maklum. Enggak Jadi, apa-apa. Ketika kiainya ngajar itu bajunya dibuka. Nah itu santri itu cuma garuk-garuk gini. Yang lain ngaji semua. Oke. Tapi berkahnya itu kata bapak saya di rumah pondoknya besar. Punya pondok, Masya Allah. Kita nggak tahu apa-apa dan sebenarnya Bener. kalau alam itu kayak gitu. Dia ngaji cuma garuk dibuka. Minimal itu tanda terima kasih kita ke guru kita. Ya, betul. Itu dan pasti berkahnya itu memang sangat luar biasa. Aku mau Lumayan. gitu guys. Saya ingat Allah. waktu itu ada santri ya, nanti Anur, alumni lah. Heeh. Itu nggak pernah ke sini, nggak pernah sowan lah. Lah suatu ketika sowan ke bapak, saya pas di situ. Ditanya loh, sampean lu nggak pernah ke sini kali bapaknya. Santrinya jawabnya begini, Bib. Ngapunten bawang, lha kula badhe mriki izin, kula mboten apa-apa. Kula nek badhe mriki paling nyawon namung 7.000. Jawabannya bapak saya Pak. Dan sampai sekarang saya pegang itu. 10.000 biar kena pel-pel kok. 10.000 biar kena pel-pel jadi Bib. Iya. Cepat. Jadi ini mungkin pesan juga untuk para santri, para alumni ya. Ya kalau sowan jangan. Tadi kan disebutkan awal memang wajib. Nah, kalau nggak punya ya nggak apa-apa. Betul. Innallaha ghafurur rahim itu kan. Jadi nggak apa-apa, jangan malu lah. Yang penting mendekat ke Guru. iya ke guru, sowan ke pondok begitu. Dan komunikasi Iya, jangan dan pernah putus sama guru nggak mengharap seperti itu. Dan juga yang lagi viral juga itu. Kiai ini mobilnya Pajero, Nah ini Gus. punya ini Alphard. Gusmu itu mobil ini. Nah, biar tahu persis itu bagaimana kalau jenengan. Ya mbak, kayak gitu penting banget itu. Saya alhamdulillah itu ada orang muhibin yang biasa toko dan sebagainya. Juk itu beli itu toko kosong, tak doain jadi Alfamart. Alhamdulillah kok sahamnya Besar. 50-50. Oh, masuk ini Saya kenapa? Ini beda. Saya baru tahu ini. Ini beda Gus. Ini Saya baru tahu. salah dulu ya. Kafenya Habib perlu Terus game menarik di Oh, sini. maksudnya begitu dalam ya walaupun kita ada modal dan sebagainya kan.
dengan adanya kita bantu didoain ada keberkahan dan sebagainya, toko yang kosong kita doain lewat fasilitas di atas. Betul. Sebagainya, kun fayakun. Ini spesifikasi untuk Apa Maret? toko apa atau yang lain juga bisa nih. Makanya datanglah ketika menjaga saya malam Rebu Manis, Bi. Oh, setiap malam iya. Rebo Manis. Malam Rebu Ya, Manis. itu iya. biasa apa, Gus? Rutinan manakib Manakib Nurul Burhani. Nurul Burhani. Pondok Futuria Meranggen. Meranggen ya, Di pusat kita, ya, Gus. di kita. Cabang. Oke. Ini kan wasitnya kan pakai manakib Sayyidul Qadir. Ah, Nah kita tahu beliau kan cucu dari Mbah Oh iya. Muslih yang menulis betul. itu Nurul Burhani itu. Jadi kalau ke sana berarti sanadnya nyambung baru 2 bib. Oke. Cucu ini Cucu. Iya, Cucu Langsung itu? Cucu langsung Oh, kitab Masya Nurul Allah. Burhani itu. terbaik. Oke. Cucu langsung si Mbah Muslih itu. Berkah luar biasa. Acara umum, ya Gus. Untuk umum semua ya tiap malam. Ini sudah pernah tak undang, tapi amplopnya gede banget. Ojo lali loh. Gratis bib. Tega banget bib. Nih Gus, lanjut lagi yang juga lagi viral ini Gus. Sempat dikomentari sana sini yang di komentari bahwa yang viral apa ya Gus itu mencium, Iya, mencium, anak iya, kecil. Supaya ada publik figur di Jawa Timur kalau tidak salah. Lah ini terus viral itu Gus. Ini gimana Gus? Kan kayak kita orang sebagai publik figur ya memang harus tahu posisi mungkin ya Gus. Iya kalau menurut saya gini, itu kan sebagai figur publik lah ya. Apalagi Gus pengasuh dan jaga etika lah. Oke. Etikanya ya apalah ya kalau selam tangan itu juga nggak boleh sebelumnya, cuma kan apalagi kok sampai mulut dan sebagainya, cium dan sebagainya, itu kan bukan kerabat dan sebagainya. Itu ya kalau saya sebagai figur publik janganlah itu sudah nggak bagus di muka umum, nggak bagus itu. Kalau saya jangan. Oke. Kalau bisa ya walaupun dia sudah minta maaf ya tetap kegiatannya ya jangan sampai terjadi lagi lah, kasihan. Iya sampai Masya Allah. Mas nggak bagus itu Gus. Ya nggak Gus. Ini Gus. Kalau menurut saya ya, ini dilihat dari sisi hukum ya. Oke, fikihnya. betul Gus, siap. Rasulullah itu dulu sering mencium bibir putihnya Sayyidah Fatimah. Oke. Ya, sering itu sebagai bentuk kasih sayang. Iya. Jadi boleh seorang ayah atau kakek mencium putrinya, ya, bibirnya sebagai bentuk kasih sayang. Tapi kalau untuk selain mahram ya, mahram ya, bukan muhrim lah ya. Iya. Mahram. Sekarang banyak yang salah ngomong. Iya, pasti nggak mau malu. Muhrim, kalau muhrim itu Mahram. orang yang ihram. Mahram. Iya. Kalau bukan mahram, seperti publik figur yang kita bahas ini, itu kan bukan mahramnya. Nah, kalau bukan mahramnya itu kebanyakan ulama mengatakan itu makruh kalau tidak pakai syahwat. Kalau pakai syahwat malah haram. Oke. Malah haram. Yang jelas kalau syahwat itu apalagi manusia. Wong nyium kayu kalau syahwat itu haram. Iya kan? Itu Iya. kebangetan itu kalau sampai segitunya, sampai syahwatnya ke kayu dan sebagainya. Aduh, kayak pintu. Kayak kasus di pondok, alhamdulillah. Ya, makanya kalau syahwat ya jangankan manusia, walaupun Kalau masih saya kecil. Tapi kalau nggak boleh kalau intinya nggak boleh. Iya, ya makruh kan nggak boleh. Sebab ini fakir publik kok ini kok. Iya, Sebab itu dirinya ngerinya di kok. situ. Ya kalau mungkin kalau Indah kan aja jadi bebel ya nggak masalah ya, sebagai kasih sayang lah. Iya betul. Saya Sebab setuju. Setuju dengan video beliau. kok. Saya setuju dengan beliau Secara dalam hal vulgar ini. lagi ya. Karena apa? Karena apa Gus? Karena begini, kita mencium istri kan juga halal. Betul. Tapi ketika di depan khalayak ramai jadi haram. Oke. Jadi betul. Kita boleh cium istri kan boleh. Boleh. Tapi kalau bermesraan di depan khalayak umum haram. Sesuai tempatnya. Iya. Oke. Jadi Nah, ya, sekarang kan banyak yang suami istri itu karena dia mungkin menganggap halal begitu sudah halal, akhirnya di tempat umum pun Termasuk tetap- dipublikasikan iya, sekarang Gus, di media itu sosial haram itu nggak boleh. Oke. Nggak boleh. Ngeri Jadi juga. haramnya bukan karena suami istri itu, tapi karena di depan umum. ya, depan Oke. umum Itu. itu. Oke, ini teman-teman ya, ini banyak banget ilmunya. Terus ini Gus,
kayaknya kan mungkin lebih pengalaman ya, pengalaman dalam dakwah maksudnya ya. Itu kayak buat kita orang khususnya termasuk yang ini lagi dipermasalahkan, apalagi dai-dai termasuk ya munsyid lah, kan termasuk kita, apalagi yang muda-muda itu saran dan kesannya, saran dan pesannya Gus, biar kita lebih apa ya Gus, nggak menceng maksudnya, kesana sini biar kita kokoh dan sesuai aturan lah kita lah, apalagi kita kan dipandang apa ya Gus sebagai public figure, kita kan harus mencontohkan yang baik. Cuma kan kayak kita kan anak muda lah Gus, kadang nggak ya khilaf lah mungkin, kadang itu baiknya kita gimana itu Gus, buat apalagi buat teman-teman dai-dai yang muda itu caranya. Ya saran saya sih menjaga etika, Itu utama Gus. menjaga etika. Jadi setinggi apapun ilmu kita, kalau tidak Oke. pakai etika ya muspro. Iya. Makanya Mbah Sumasari pernah dawuh, ij'al ilmaka milhan wa jabaka daqiqon. Jadikanlah ilmumu sebagai garam dan etikamu sebagai tepung. Nah, kalau kita bikin mendoan kan lebih banyak tepungnya daripada garamnya. Garam itu cuma sebagai perasa. Intinya di etika. Jadi mungkin lebih menjaga etika. Salah satu etika yang perlu dijaga menurut saya sekat antara laki-laki dan perempuan. Utamanya itu. Nah, itu juga kalau saya lihat di acara-acara sholawatan kan laki perempuan itu jadi satu, Kadang banyak campurnya, jadi iya, satu, itu. banyak campurnya. Itu satu sisi kita membangun rumah di depan, ya. Tapi ketika kita bangun di belakang, yang di depan kita robohkan. Oke. Begitu, Bib. Iya. Jadi mungkin ya itu saran saya lebih menjaga etika. Sama Baik, ucapan juga ya iya, Gus. baik etika sama Allah maupun sama manusia lah, sama manusia. Oke. Itu aja, Bang. Gus Bu, Iya, kalau saya nambah ya, jadi kalau yang bagi pemuda-muda gus-gusnya ini ya, dalam berdakwah itu ya yang uswatun hasanah, yang santun, yang baik dan sebagainya, dan juga jangan terlalu itu apa ya bahasanya itu, masya Allah terlalu itu ada salah satu gus itu ya, itu sesuatu yang kurang bagus diucapkan itu nggak pantas, khususnya untuk khalayak umum lah. Itu banyak lah itu ini yang ini lah itu kan ya, walaupun itu sesuatu yang memang betul nyata dari ya, tapi ya kasih bahasa yang santun, apalagi sekarang kan zamannya agak viral seperti itu. Kalau khusus untuk saya, Pak. Kalau mengucap sesuatu yang baik, yang bagus, yang sulit teladan lah gitu loh, jangan terlalu full Khususan saya, khususan. kalau jadi ya satu pesannya dia, jagalah kedua istrinya yang baik. Apa ini lanjut tapi Ya dijaga sing bagus itu loh, adil itu susah loh Pak. Di lu Mancing-mancing nih, mancing-mancing. apa harus lanjut Gus? Ini lanjut apa part 2 gitu Mas? Mancing-mancing. lo yang satu aja sudah bahagia banget, apalagi kok dua, Tambah bahagia berarti. enggak tambah pusing. Jangan Mancing di disini. air keruh ini. Apa Gus, ada apa? Tambah apa? Katanya ada hadisnya itu, katanya kalau istri yang punya anak yang banyak itu rezekinya banyak. Ada hadisnya apa ya? Aduh. Iya. Al-walud al-wadud apa ya? Betul. Iya, alu-alu. Kok menebak nih? Alu-alu. Udah, ini mau belajar apa gimana Gus? Enggak, saya hanya kalau dia torekohnya kan Sania, kalau saya kan Wahidiyah. Beda. Belum, beda, mungkin. beda. Oh. Satu sudah, Insya Allah, enak sekali. Iya. Ya, salam adu. Ponaah ya. Apa salah? Minum bagus kopi apa Gus? Siap, nggak ada minumnya ini, garingan. Nanti mentahan, salam. Iya. Nanti dia biar saya tambah meledak lagi. Tapi ada tambahan Gus buat teman-teman semuanya atau apa gitu Gus? Apalagi itu Kalau saya hanya intinya ada senau belajar, insya Allah itu ya fa'ilah bulan amanah minggu walau dia untuk dari saat itu. Oke. Dulu sama abah saya itu sebenarnya nggak usah mikir kerjaan, mikir apapun, sebenarnya sinau belajar, insya Allah Gusti Allah akan ngangkat derajat kita. Oke. Pasti banget itu, pasti.
wis urip ning pondok itu bagi saya itu sudah luar biasa. Berkahnya luar biasa. Nikmatnya luar biasa lah. So cukup kabeh lah. Iki cukup. Ya paling itu Bib, kalau sholawatan ya dikasih ada siraman rohani lah. Tambah Nah itu cocok itu. taklim. Ya. Cocok. Undang beliau. Aku bisa Bila mahrin. itu udah sepaket Bila mahrin ya. Besti. ini nanti kedepannya pokoknya harus sama Gus Atik sih. Oh itu Sudah ya. satu paket deh sih. Cocok. Itu kemarin Bib waktu di madrasah ada yang komen Bib. Apa Gus? Wah ajennya bagus. Seperti Al-Zaid dan Habib. Iya biji kan satu keliling terus Gus. Masya Allah. Paket ya. Saya EO-nya aja nanti. Siap pokoknya Gus Atik gitu ya Gus. Oh saya badalnya ini nanti kalau dia lagi sakit. Boleh Oh ya. sakit lah ya. Mulai tahun depan kita keliling Gus safari Gus. Oke. Safari ya oke siap. Oh satu lagi Gus, ini buat teman-teman santri Gus, biar ndak apa ya, ndak apa ya namanya, nggak down itu Gus. Kadang kan ada yang ngomong lah mondok lama-lama apa, mau jadi apa ini Gus. Motivasinya buat santri biar tetap semangat, biar tetap santri juga bisa sukses lah. Iya betul. Wong kayak saya juga alhamdulillah ya nyantri walaupun cuma tidur toh tapi alhamdulillah bisa nikmat kayak gini. Iya, nikmat Semua sih kalau berkah guru Punya lah. kafe kok. Sebenarnya itu Insya Allah. cuma framing Bib. Framing aja. Gus. Framing saja. Nyatanya kalau kita hitung ya, kalau kita kalkulasi, yang bukan santri nganggur lebih banyak. Betul. Lebih banyak. Sekarang di Dumpanteng aja lah. Santri berapa yang nganggur berapa, yang bukan santri berapa yang nganggur Jadi berapa. nggak ada patokan. Nggak ada, itu hanya framing. Oke. Oh santri ini pengangguran dan lain sebagainya, itu framing saja. Oke. Pesan saya pada para santri, jangan jadi santri kapok. Oke, siap. Jangan jadi santri Ya, kapok. kalau saya tambahan jadi santri yang semangat satu, yang kedua pejeweti tadi, yang ketiga jadi santri itu alhamdulillah itu ya di pondok mana itu dari klasifikasikan ketika anak ini mau ke kedokteran lulusan itu ya nanti kedokteran, dia mau ke Al-Azhar ke Maroko dan sebagainya, itu ada di pondok, ada difasilitasi sama kiainya dan sebagainya, ke Undip, ke mana itu sudah diklasifikasi. Misalnya santri ini kepengen ke Maroko, ke Mesir, ke mana Yaman. Yaman dan sebagainya, itu sudah. Jadi bukan wah mondok kayak gini-gini mau kemana sebagainya nggak bisa diterima di Dan yang banyak bisa, banyak betul. orang yang nggak tahu, nggak sadar begini Bib. Fardu kifayah kan bukan hanya sholat jenazah. Oke. Saya gambarkan biar mudah dipahami ya. Kalau satu desa nggak ada yang sholat jenazah, kan sedesa dosa semua. Iya. Karena nyolat jenazah itu fardu kifayah. Tapi kalau ada yang sholat satu saja, kita yang nggak sholat harus berterima kasih kepada yang sholat. sholat. Karena berkah dia, kita nggak dosa. Oke. Lah yang kadang kita nggak sadar, fardu kifayah bukan cuma sholat jenazah, termasuk nyusul Bib, ngaji mufaroid. Kalau sedesa nggak ada yang ilmu faro, nggak ada yang bisa ilmu faro, dosa semua Bib. Iya. Mestinya ya dengan adanya santri yang mondok kan berarti mempelajari ilmu-ilmu Oh, iya. ilmu-ilmu fardu kifayah yang Menggugurkan. kalau nggak ada yang ngaji mereka semua dosa Menggugurkan. ya, menggugurkan. Jadi adanya santri menggugurkan dosa Iya. orang sedesa. Mestinya mereka terima kasih kepada santri, bukan malah membuli santri. Jadi ilmu kepondokan itu sebenarnya banyak banget. Bukan Luas, cuma itu tok, iya. Masalah head aja kan di situ kan. Iya. Imam Syafi'i nerangkan berapa warnanya darah kan ada 7 bla 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 dan sebagainya. Itu sudah diajarkan di pondok itu. Oke. Iya. Seluruhnya lengkap Bib, di pondok Bib. Ilmu begadian ada, bab rogan kan, Iya. ilmu hutang piutang ada, bab kordi. Padahal ilmu kehidupan lah ya Gus lengkap. Iya, Oh ya. Ilmu bagi hasil, Ada. kirot ada, ilmu persewaan ijaro ada, semua dibahas Bib dalam pondok pesantren. Bisnis juga banyak. Banyak bab bulbuyuk, Iya Bu. jual beli, Betul. Kayak semuanya dibahas Bib. Jadi ada bab ubudiyah, ada Ada. muamalah. banyak lah, banyak hal Ilmu seperti itu. keluarga juga ada ya. Ada. Ada. Ya, yes. lengkap lengkap. Wahidiyah juga ada. Hidup lah dia. Aduh gokil. Habibnya juga apa dia?
Jawaban wani. Oke, siap. Oke, cukup Gus. Nanti kita kayak ini tambahin padahal part 2 lagi Gus insya Allah Gus nanti. Lanjutnya, oke buat teman-teman ini masalah ternyata banyak ilmu yang belum kita tahu, cuman kadang kita itu menilai sesuatu yang belum porsinya kita. Nah ini banyak ilmunya yang semoga ini bisa manfaat. Ini matur nuwun Gus. Makasih, Semoga sate. Habis ini makan. Enggak usah disangoni, enggak usah. Enggak. Udah cukup. Masalah nanti makan sepuasnya Gus. Pilih menu langsung Gus. Apa udah tutup ya itu ya. Jadi matur nuwun Gus. Semoga sehat panjang umur. Insyaallah. Selalu bareng-bareng ya Gus. Bersinergi bareng lah untuk ya untuk dakwah, entah ekonomi, sosial pokoknya kita bisa lancar semua. Dan buat teman-teman ikuti terus channel kita yang semoga bisa membawa kemanfaatan. Entah itu di ilmu sosial, ilmu ekonomi, politik ataupun ilmu semuanya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.